Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam jumpa pemirsa Hidup TV, pendengar setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station listener dimanapun Anda berada saat ini. Kembali menjumpai Anda semua melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Jumat 23 Juni 2017, di mana pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Kudus atau Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan telah hadir di studio saat ini Romo Diosesan Samuel Pangestu beserta dengan Alexandra Sisi. Tentunya Romo Samuel akan memberikan penguatan berupa inspirasi pewartaan dari bacaan pada hari ini. Kita sapa dulu Romo Samuel. Halo Romo, salam jumpa. Halo, selamat jumpa Sisi. Ya. Dan juga untuk umat Allah dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera bagi Anda semua. Ya, semoga Romo di dalam kegiatan aktivitas yang begitu padat tetap selalu dalam keadaan yang sehat, kemudian juga selalu penuh semangat ya Romo. Ya, syukur pada Allah sampai sekarang masih sehat. Baik, dan para gembala baik dan murah hati, bagaimana kalau kita persiapkan diri kita buka hati kita untuk menyapa Allah Bapa di surga melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Samuel. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu baik kepada kami. Engkau memberikan Yesus Kristus Putramu kepada kami, terutama hatinya yang Maha Kudus kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menimba cinta kasih-Mu melalui Yesus yang Maha Kudus itu, Yesus yang mempunyai belas kasih yang melimpah kepada kami. Biarlah pengalaman-pengalaman dikasih Allah melalui Yesus Kristus yang kami alami dalam kehidupan sehari-hari, sungguh-sungguh menguatkan kami dalam mengabdi Engkau dan mengabdi sesama, sehingga mereka juga merasakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Ini semua kami panjatkan demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, doa pembuka yang tentunya akan memberikan semangat juga penyertaan bagi aktivitas kita pada hari ini di hari Jumat 23 Juni 2017. Dan semoga Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita selalu dan tetap bersemangat. Dan kini mari kita sama-sama siapkan diri kita, di mana pada hari ini kita akan merenungkan bacaan pertama, yaitu bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 7 sampai 16. Kemudian bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Kini kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, demikianlah surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16. Kini kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 103. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Para gembala baik dan murah hati, kini kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, kemudian dilanjutkan dengan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pikulah kuk yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu, sebab semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Baik, ini kami semua ingin sekali untuk memperoleh inspirasi pewartaan pada hari ini, Romo. Kita awali dari bacaan pertama ya, Romo. Iya. Ya, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16. Kira-kira apa yang mau disampaikan dari inspirasi pewartaan bacaan pertama ini, Romo? Kalau saya membaca tafsir itu sangat jelas bahwa kasih Allah itu mengilhami kasih kita. Ya. Nah, itu sangat jelas dan terungkap dengan sangat jelas juga pada ayat 8 dan 16 bahwa Allah adalah kasih dan Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu itu. Itu yang penting untuk kita perhatikan. Dan Allah menyatakan kasih-Nya itu melalui pemberian anaknya yang tunggal. Itu kita tahu sendiri kalau dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 seperti itu. Yang diutus sebagai penebus, kita lihat ayat 14. Nah, karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia. Itu logikanya seperti itu. Dan kita juga harus mengasihi satu sama lain. Itu yang perlu kita sadari bersama. Hanya jika kita mengasihi sesama yang kelihatan, kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah itu yang tidak kelihatan itu. Itu menurut saya perlu disampaikan ya. Kita sering mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita yang tidak kelihatan, tapi kenyataannya kalau dapat sesama tidak mengasihi, tak sama dengan pendusta katanya nanti di ayat 20, tapi kita nggak baca pada saat ini. Kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepadanya, kasih Allah hendaknya memacu kepercayaan kita tanpa takut itu. Jadi dalam kasih juga ada satu ayat menumbuhkan iman yang sehingga kita juga tidak takut kepada apapun. Ya karena kita telah mengalahkan dunia seperti Kristus sendiri. Itu nanti sebenarnya ayat 17 tapi ya nggak dibaca. Menurut saya satu whole package kita membaca semuanya itu. Ya kita bisa mengakui Yesus sebagai penebus, anak Allah itu karena Roh Kudus. Itu dikatakan melalui Roh Kudus kita memahami itu. Kita lihat ayat 13-14 itu. Kita bisa cek kembali rohnya itu, bagian dari rohnya sebagainya. Orang tanpa kasih tidak mengetahui apa-apa mengenai Allah. Jadi kalau kita semakin tidak mengasihi, kita jauh dari Allah dan kita juga tidak mengenal sang sumber kasih itu. Allah adalah kasih itu sendiri. Menurut saya ini logis, itu kita harus nyatakan dengan sangat luar biasa. Kalau kita semakin tidak mengasihi, kalau kita jauh dari kasih itu, tidak mengasihi dan tidak mempraktekkan itu, sebenarnya kita juga tidak mengenal Allah. Sebenarnya Allah yang adalah kasih, logikanya menurut saya benar juga seperti itu. Itu kalau kurang lebih mengenai tafsir Injil surat Rasul Yohanes itu yang pertama bab 4 17 sampai ayat 7 sampai 16 itu. Nah, pokoknya yang kita melihat bahwa sungguh-sungguh ada persatuan yang sangat jelas bahwa Yesus adalah putra Allah itu, yang dengan Allah yang adalah kasih itu. Nanti kita bisa melihat ada hubungan yang semacam itu. Itu Allah adalah kasih, bukan suatu yang abstrak gitu. Jadi itu memang real gitu ya, Romo gitu ya. Itu kita bisa melihat dari kegiatan bagaimana Allah menciptakan dunia manusia ini dengan penuh kasih, yang menyelamatkan dunia juga dengan penuh kasih, yang mengadili dunia ini dengan penuh kasih juga. Nanti kan seperti itu tuh gambarannya. Allah kita adalah Allah kasih itu. Jadi bukan Allah yang lain. Itu yang kita kenal dari Yesus Kristus sebagai anaknya itu. Itu kurang lebih begitu gambarannya. Bagaimana kita bisa sangat-sangat jelas. Dan jemaat Yohanes juga mengatakan begitu, bahwa itu adalah dia juga tahu bahwa Yesus adalah Kristus, dia juga yang datang sebagai manusia, Yesus penebus, dan Yesus anak Allah, dan juga dia adalah kurban bagi penebusan dosa-dosa kita. Itu karena kasih, bukan karena
bukan karena begitu Allah cinta dunia kita Ya. hingga diberikannya anaknya yang tunggal gitu kan, itu kan Ya. itu sangat-sangat jelas bahwa karena kasih. Karena Jadi ini seperti kata kunci dari bacaan pada hari ini adalah kasih ya Romo ya. kasih ya kita ya Allah, kasih Allah yang mengilhami kasih kita itu. Jadi sumbernya adalah sumber kasih Allah itu, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dasar ini harus dipahami benar-benar supaya nanti penerapannya kepada kehidupan sehari-hari itu semuanya bisa nafasnya sama begitu ya Romo. Iya, bukan konsep saja itu, bukan yang abstrak, tapi sungguh-sungguh dinyatakan, dilakukan macam itu. Jadi sebenarnya ya saya melihat bahwa Allah itu mengajar kepada kita melalui Yesus Kristus bagaimana kasih itu bukan sekedar hanya abstrak, hanya konsep, tapi benar-benar terwujud dalam perbuatan kita, dalam ya semacam itulah kontekstualisasi atau implementasinya jelas, perwujudannya jelas itu. Bukan sekedar konsep kasih gini bukan, tapi ada penerapannya kelihatan dari penyelamatan Yesus Kristus, ya sungguh nyata bahwa Allah mengasihi kita. Sungguh-sungguh kita mengatakan Allah adalah kasih gitu kan, karena nyata gitu. Kalau enggak kan hanya omong saja kan, seperti itu ya, semacam itu. Menurut saya itu perlu kita kita sadari bersama itu. Jadi konsepnya adalah bahwa tadi kita mengetahui dengan jelas dasar-dasarnya bahwa Allah sungguh mengasihi kita dengan apa yang dilakukan Allah dengan mengutus putranya ya Romo. Dengan demikian Allah adalah kasih benar itu. Bukan bohong-bohongan, bukan sekedar konsep, tapi sungguh-sungguh nyata. Dan itu juga kita para murid Yesus, anak-anak Allah zaman sekarang penuh dengan Roh Kudus, Roh cinta kasih, itu juga kita menyatakan itu pada semua orang gitu loh. Dengan catatan dia rela berkorban. Kasih itu pasti ada pengorbanan gitu loh. Itu menurut saya yang sangat dibutuhkan zaman sekarang adalah kasih yang mau berkorban. Kan dia nggak salah, tapi dia melakukan itu gitu. Dia menurut saya orang-orang seperti itu dibutuhkan oleh gereja dan bangsa kita saat ini menurut saya. Kalau melihat ini cara berpikirnya gitu. Jadi apa yang dilakukan untuk supaya bisa menerapkan apa yang kita imani bahwa Allah begitu besar kasihnya kepada kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, itu mencakup seluruhnya ya Romo ya, baik orang terdekat, kemudian juga lingkungan dan orang terluas lagi seperti itu. Iya, persoalan itu kan persoalan dunia sebenarnya. Persoalan dunia di mana dunia tidak saling mengasihi, pasti terjadi macam-macam yang membuat kita semakin hari semakin menderita, semakin kering, semakin tidak macam di sana sini ada duka cita, penderitaan dan sebagainya. Banyak perang, banyak ini kekerasan. Menurut saya karena tidak mengenal Allah yang adalah kasih itu. Nah, nanti di Injil itu kita sangat jelas bahwa kita tahu Allah adalah kasih melalui Yesus Kristus itu. Jadi kita belajar dari Yesus Kristus. Itulah cerminan Allah yang penuh kasih dalam Yesus Kristus. Nanti dia ngundang kita untuk belajar padanya gitu. Baik. Nanti kita lihat Injil, mengulas Injil Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30 itu. Baik. Lalu Romo, ada lagi yang ingin disampaikan mengenai inspirasi yang penting untuk bacaan pertama ini, yaitu surat pertama Rasul Yohanes. Kalau tidak, kita lanjutkan masuk saja langsung ke bacaan Injil ya Romo. Supaya nanti kita rangkai semua menjadi suatu yang utuh gitu ya. Kalau ini kan baru bacaan pertama untuk nanti Injil. Ya, baik. Nah, untuk bacaan Injil Romo, apa kira-kira inspirasi pewartaan yang bisa kita peroleh Romo dari bacaan Injil Matius ini? Kita lihat satu persatu misalnya ya. Ini merupakan konteksnya adalah pentingnya Yesus dan penolakannya dikaitkan dengan ayat-ayat ini. Jadi ada Yesus itu penting nggak? Betapa artinya Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh penting, pengantara kita untuk mengenal Allah itu. Dan juga penolakan juga. Baik. Kita ngelihat ini dalam konteks yang luas seperti itu. Injil ini hari ini dalam konteks seperti itu. Kita lihat ayat 25-26, pujian kepada Bapa. Kita lihat. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu." Itu pujian kepada
kepada Allah Bapa, Yesus memuji Iya. kepada Allah Bapa. Iya. Nah, yang kita lihat lanjutnya 27 itu merupakan jati diri Yesus. Semua yang telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan untuk menyatakannya kepada kita ini, dia menyatakannya gitu. Jadi yang sungguh-sungguh ada jati diri Yesus adalah anak Allah itu, yang relasinya dengan Bapa begitu erat. Dan kita ini karena Yesus berkenan menyatakan pada kita, ya kita mengenal Allah Bapa semacam itu. Itu sangat jelas itu. Nah, yang kita lihat ayat 28 sampai dengan 30 itu undangan untuk datang, ya, undangan Yesus untuk datanglah padaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat. Itu kan dalam komuni juga saya sering gunakan itu kalau lihat situasi galau gitu, dan saya pakai ini, datanglah kepadaku. Saya sebut inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bersabda, datanglah, berbahagialah kita yang diundang gitu, ya, seperti itu. Nah, sangat jelas bahwa datang kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar pada dia, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia juga menyatakan, ini aku lemah lembut dan rendah hati, ya misalnya penuh kasih lah kayak gitu ya. Sangat jelas, dan itu juga sangat terlihat bahwa dia juga rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Itu. Jadi ada 3 bagian ya Romo. Ya, dari ini yang kita lihat kalau Injil itu, jadi kita sungguh-sungguh bisa memahami. Nah, kita lihat satu persatu mungkin ya. Saya melihat kalau pujian kepada Allah kan aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, itu merupakan doa Yahudi ya, orang Yahudi yang memuji Allah karena mewahyukan kepada orang yang sederhana, bodoh, yang paling terbuka kepada Yesus dan sebagainya. Orang yang disembunyikan bagi orang yang bijak pandai. Itu sangat jelas. Ya, artinya kita lihat bahwa Yesus mewahyukan dirinya juga. Artinya gini, Allah mewahyukan dirinya kepada Yesus secara penuh. Gitu. Jadi nggak ada dia mengenal adalah karena Allah mewahyukan diri kepada Yesus sebagai seorang bapa, membiarkan dirinya kepada anaknya, dia siapa diri bapak kepada anaknya, itu sangat karena relasi yang dekat ya, seperti itu. Allah mewahyukan dirinya kepada Yesus, yaitu artinya dia juga seumpama seperti seorang ayah menyatakan diri pada anaknya, kan dekat lah, orang tahu ayahnya siapa sih, ketahuan lah gitu, ini tentang hubungan yang begitu dekat ya Romo. Jadi kelihatan bahwa hubungan begitu dekat antara Allah, hubungan anak dengan bapaknya itu. Maka Yesus bisa memberikan pengetahuan tentang Allah itu kepada kita. Jadi itu sangat jelas. Kita nanti bisa lihat Injil Yohanes yang lain. Akhirnya Yesus menyatakan undangan kepada kita tadi. Kalau kita mau mengenal Allah lebih dalam lagi, kita diajak untuk supaya kita semua nih umat Allah, untuk supaya sungguh-sungguh bisa mengenal Allah belajarlah melalui Yesus Kristus itu. Itu yang sang sekolah kebijaksanaan yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi tenang, bahagia dan sebagainya. Itu kelihatan bahwa ya kebijaksanaan Allah hadir dalam diri Yesus sendiri. Sebenarnya kita bisa mengenal Allah melalui kebijaksanaan Allah, melalui Yesus itu, dan apa yang dia katakan, dia buat itu adalah kebijaksanaan Allah hadir dalam diri Yesus Kristus itu. Itu yang kita lihat. Jadi 3 unsur dalam Injil pada hari ini, di mana saya bisa singkat bahwa yang pertama adalah membahas tentang pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana jati diri Yesus sebagai anak Allah. Dan kemudian akhirnya kita menerima undangan ya Romo ya. Supaya mengenal Allah lebih dalam ya melalui Kristus itu. Baik. Nah, kita akan mengupas lebih jauh lagi mengenai apa yang dimaksud dengan undangan, supaya bagaimana kita harus bersikap nantinya. Tentunya kita akan lanjutkan di sesi kedua. Dan saat ini kita akan akhiri sesi pertama Oase Rohani Katolik untuk edisi Jumat 23 Juni 2017 yang merupakan hari di mana Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, dan kita akan renungkan apa yang telah kita peroleh pada saat ini. Kita akan jumpa kembali di sesi kedua dalam Dialog Iman. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord, Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV, pendengar setia KAJ Radio Line dan juga Mandarin Station listener dimanapun Anda menyimak saat ini, kita masih bersama melalui acara Oase Rohani Katolik untuk hari Jumat 23 Juni 2017, di mana pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan tadi telah kita simak
kita peroleh inspirasi pewartaan yang begitu banyak maknanya bagi kita. Masih bersama dengan Romo Diosesan Samuel Pangestu beserta dengan Alexandra Sisi. Bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung, tadi telah kita peroleh inspirasi pewartaan baik dari bacaan pertama yaitu surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16 dan juga inspirasi dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Dan untuk Anda yang mungkin belum mendapatkan inspirasi dan baru bergabung saat ini, Romo Samuel mungkin bisa memberikan kesimpulan yang tadi telah kita peroleh. Kalau kita membaca surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16 terungkap dengan sangat jelas kepada kita bahwa Allah adalah kasih dan Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu sehingga kita juga bisa mengasihi sesama kita. Jadi kasih Allah itu merupakan dasar kita mengasihi sesama kita. Nah, kita melihat apakah itu benar Allah itu adalah kasih. Nah, kita belajar. Saya hubungkan dengan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30 bahwa di situ sungguh-sungguh kita bisa belajar Allah adalah kasih dan mengalami kasih Allah itu melalui Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus adalah anak Allah dikatakan dengan sangat jelas itu. Jati diri Yesus adalah anak Allah sehingga hubungan erat antara Bapa dan Anak sehingga apapun yang kebijaksanaan atau apapun yang dikatakan Allah pun sudah dinyatakan pada Yesus secara penuh. Jadi dia mengenal Allah Bapa sangat luar biasa itu. Nah, akhirnya dengan demikian kalau kita belajar melalui Yesus Kristus ya kita belajar bagaimana nanti kita mengenal Allah secara menyeluruh itu secara sempurna itu. Dan itu ringan, artinya tidak susah, tidak apa, tapi sungguh-sungguh kita bisa mengenal Allah lebih dalam melalui Yesus Kristus itu. Saya merasa itu. Ya, baik. Jadi ini jangan sampai dibuat stres begitu ya Romo ya. Kita jalani aja dengan mengalir bagaimana kita bisa memenuhi undangan Yesus ya. Nah, untuk itu Romo, apa sebenarnya yang kita perlu hal-hal penting yang kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari ini supaya kita tuh bisa menyenangkan hati Yesus melalui Allah yang begitu Maha Kasih dan juga untuk memenuhi undangan dari Yesus, Romo? Iya, saya merasa sih pertama saya ingin dalam konteks keluarga dulu ya. Kita melihat bagaimana Allah melalui Yesus Kristus tuh sangat concern dengan orang-orang yang lemah, yang kecil, yang disabilitas gitu ya, yang itu disabel. Itu kan menurut saya itu sangat jelas ya kepada orang pendosa dan sebagainya, itu sangat jelas. Dia kasihnya dia lebih untuk itu gitu. Nah, kita belajar juga dalam keluarga sebenarnya sudah dinyatakan umat Allah di mana-mana berada juga merasakan itu. Dalam keluarga saya teringat dalam keluarga saya juga seperti itu. Jadi yang kecil, anak yang paling kecil yang makan duluan misalnya semacam itu. Jadi yang ini diperhatikan, yang lemah diperhatikan oleh yang lebih kuat, yang lebih mampu dan lain sebagainya. Itu ajaran keluarga semacam itu sudah ada sebenarnya. Jadi nilai-nilai sudah ada dan juga Yesus mengajarkan seperti itu. Jadi sebenarnya mudah untuk dipraktekkan untuk itu. Saya merasa seperti itu ya. Pada umumnya juga seperti itu. Kalau kita melihat orang-orang yang yang ada keterbatasan fisik dan sebagainya, kita kan berbelas kasih kepada dia. Memberi tempat duduk, kita tuntun dan sebagainya. Menurut saya itu kan sebenarnya kita juga sudah punya modal itu. Karena kita modal dikasih Allah terlebih dahulu tadi. Allah adalah kasih dan sungguh-sungguh dinyatakan melalui orang-orang di sekitar kita juga ya. Kalau keluarga entah siapapun, sehingga dengan kasih itu kita mampu juga mengasihi orang lain itu. Saya merasa itu pendidikan keluarga dengan firman Tuhan hari ini bisa nyambung semacam itu. Dan itu tidak sulit karena memang sudah terbiasa. Jadi bukan sesuatu yang abstrak. Tuh kasih itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang kita pelajari dari Yesus dan kita merasakan betapa Yesus berkorban mengasihi kita, siapapun kita, apapun kita dikasihi Tuhan. Dan kita juga dengan demikian kita merasa
oh begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa menyatakan itu pada orang lain. Kita bukan orang yang tanda petik ya, bocengli atau tidak fair gitu ya. Artinya sungguh-sungguh mau dikasihi terus tapi kita nggak mau ngasih. Juga menurut saya tidak seperti itu. Banyak pengalaman semacam ini bisa diungkapkan dengan sangat jelas. Jadi itu sungguh-sungguh kita mengenal secara utuh kasih itu melalui kasih bagi saya adalah melalui Yesus Kristus. Saya melihat bahwa Yesus tuh begitu. Contohnya mengasihi saya apa Yesus? Ya berkorban sampai wafat di kayu salib demi saya ini yang berdosa ini yang seperti itu. Dia aja mau seperti itu kan saya juga merasakan itu, dan harus juga kita bisa berikan kasih itu kepada orang lain. Menurut saya seperti itu bagi saya. Jadi kasih kita harus melakukannya dua arah ya Romo. Tidak hanya bahwa kita yang mengharapkan kita diperhatikan orang, kita dikasihi orang, tapi kita juga harus membalas itu. Jadi seimbang ya Romo. Dan tadi dikatakan bahwa kita harus memperhatikan dulu, mendahulukan dulu orang-orang yang membutuhkan perhatian lebih begitu ya Romo ya. Ya. Nah ini dalam keluarga. Jadi dalam keluarga tadi memperhatikan yang kecil, yang lemah, kemudian kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan masyarakat. Nah apalagi Romo selain itu? Saya merasa bahwa itu kan saya merasa itu juga given ya dari Tuhan, itu kan karunia Tuhan kepada keluarga-keluarga kita. Sebenarnya keluarga kita mau mengembangkan atau tidak, tapi juga bisa kita belajar untuk itu. Kadang-kadang kan nggak given itu, kadang-kadang kita tolak gitu. Bisa jadi kita tolak semacam itu, rahmat itu bisa kita tolak. Tapi kita hari ini diajak untuk datang pada Yesus, belajar pada Dia yang penuh kasih dan yang lemah lembut dan rendah hati itu. Sungguh-sungguh rendah hati berarti orang yang mau belajar jadi sumber rahmat bagi yang lain juga, seperti itu. Tumbuhlah rahmat-rahmat yang lain menurut saya. Saya merasa itu penting, dan kita belajar untuk mengenal Allah yang penuh kasih melalui Yesus Kristus itu. Nah, bagaimana kita bisa supaya dilatih seperti itu? Nah, hari ini kan ada devosi pada hati Yesus yang Maha Kudus gitu ya. Berarti kita belajar dari hati Yesus yang sungguh-sungguh berbelas kasih, dan itu sungguh-sungguh kita doakan, kita internalisasikan, kita batinkan sehingga kita bisa sungguh-sungguh bisa mengikuti jejak Kristus semacam itu. Makin serupa dengan Yesus Kristus itu yang penuh belas kasih, selalu berbelas kasih, hatinya tergerak oleh belas kasih karena melihat yang buta, yang apa yang gitu, macam itu. Saya merasa itu perlu kita belajar melalui devosi itu ya. Doa-doa devosional kan menurut saya perlu untuk kita kembangkan. Ya itu perlu kita kembangkan di Keuskupan Agung Jakarta itu. Ya supaya kita mengenal Allah yang Maha Kasih dengan cara berdoa dengan devosi kepada itu. Menurut saya penting supaya ada kedekatan kita dengan yang ilahi itu, dengan sungguh-sungguh dirasakan, bukan sekedar konsep tadi kan ada konsep teologi gini-gini tapi sungguh-sungguh saya mengenal Allah melalui Yesus Kristus yang sungguh-sungguh menyertai hidupku dan lain sebagainya, melalui hatinya yang Maha Kudus, dan yang sungguh-sungguh memberikan hati kepada semua orang, dan juga mau berkorban hatinya yang terluka dan sebagainya macam itu kan gambaran betapa mau berkorbannya Yesus untuk kita. Menurut saya merasa itu, dan itu penting untuk kita umat Allah di Keuskupan Agung Jakarta. Karena kita mengamalkan Pancasila misalnya itu kan misalnya saya teringat waktu amalkan Pancasila yang pertama itu ya. Sila pertama. Sila yang pertama itu yang Tuhan Yang Maha Esa, kita bukan kerajaan Allah yang Maha Rahim itu ya, semacam gitu ya. Kita mau berdevosi pada Allah yang Maha Rahim, tuh kerahiman Allah tuh begitu devosinya, begitu di umat begitu menyambut itu semua, karena memang itu semacam devosional, doa devosional yang umat ingin indulgensi dan lain sebagainya itu untuk mengalami kasih pengampunan Allah itu menurut saya penting, harus dirasakan. Nah tapi tidak itu kan menjadi dasar. Kita sudah berjumpa dengan Allah yang Maha Rahim itu, dengan kasih pengampunannya. Nah kita berani gak untuk mengasihi dan mengampuni orang lain? Itu kan bukan hanya konsumsi diri kita sendiri. Kalau saya dapat indulgensi udah masuk surga. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah bagaimana kasih pengampunan Allah itu diwartakan pada sesama kita. Disalurkan begitu ya Romo. Nah oleh karena itu tahun sekarang ini, karena tahun kedua, sila yang kedua, makin adil makin beradab. Kita jadi semakin manusiawi setelah kita berjumpa dengan
Allah melalui devosi itu, kerahiman Allah Ya. yang sungguh-sungguh luar biasa, dengan gereja punya itu, gereja Katolik punya itu, dan sungguh-sungguh umat pernah mengalami dan rame itu, dan sungguh-sungguh saya lihat di mana-mana ada Ya. kunjungan 9 gereja dan Ya. itu sangat dan mungkin ke Porta Santa di mana luar negeri, seperti itu sungguh-sungguh Paulus menyatakan itu menurut saya disambut dengan sangat luar biasa. Bukan berhenti di situ, kita lanjutkan. Ya. Amalkan Pancasila, makan adil, makan beradab. Kita semakin manusiawi gitu. Ya. Itu tidak berhenti. Semakin manusiawi berarti kan kita benar menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Betul. Semacamnya itu ya, Ya. kasih kerahiman Allah, sehingga semua orang menjadi manusiawi, nggak keras, nggak ini dan sebagainya. Kita harus tetap. Nanti akhirnya tahun mendatang sila persatuan itu Indonesia Ya. itu ya, sila persatuan Indonesia itu nanti kita juga melihat bahwa kita memang beragam dan sebagainya, memang itu, tapi kita satu bangsa itu, Ya. satu dan sebagainya, Ya. satu. Itu juga karena apa? Kesadaran bahwa kita sungguh-sungguh manusia yang mau bersama-sama untuk dalam kebersamaan, dalam bersaudara dan semacam itu. Dan juga jangan lupa itu rela berkorban juga. Ya. Dibutuhkan rela berkorban dalam hal itu. Nggak karena kepentingan kamu yang duluan. Kita belajar yang tadi yang saya bilang di keluarga kita. Yeah. Ini yang lemah yang duluan, jangan kita yang masa kuat. Itu kan sungguh-sungguh jelas dalam persatuan. Persatuan tuh seperti itu, ingin memperhatikan yang kecil-kecil itu, yang tak berdaya dan sebagainya, supaya sejahtera secara umum gitu. Yeah. Ya itu kan setuju ya kayak Betul, gitu ya. betul, Artinya Romo. keadilan sosial ya. Iya. Pancasila kan dirangkai semacam itu sehingga ada keadilan sosial, semuanya adalah artinya merasakan kesejahteraan umum itu menurut Iya. saya. Itu yang mungkin yang perlu kita sadari bersama, dan sehingga hari ini kita sungguh-sungguh diteguhkan bahwa Allah sungguh Allah adalah kasih itu sungguh dan nyata melalui Yesus Kristus, melalui murid-muridnya, melalui gerejanya, melalui siapapun yang berkehendak baik, sehingga sungguh-sungguh Allah itu dimuliakan, karena sungguh-sungguh Allah itu nyata, bukan sekedar konsep. Allah adalah kasih itu. Iya. Dan kita belajar terus menerus. Nah, persoalannya kan sekarang adalah bagaimana itu diaplikasikan di Kuskupan Jakarta tuh sangat jelas. Dalam sejarah pun kita sudah tahu bahwa gereja Katolik itu di Indonesia itu dibangun atas dasar kemartiran. Jadi pengorbanan itu lagi juga cinta yang penuh pengorbanan. Itu para martir juga karena punya devosional yang sangat kuat kepada Bunda Maria misalnya. Yeah. Pada Hati Yesus Maha Kudus, pada Ekaristi, pada fokus macam itu. Yeah. Jadi itu menurut saya sangat-sangat bagus untuk dikembangkan. Tapi kita nggak berhenti saya melihat umat Allah jangan berhenti di dua devosional saja. Yeah. Tapi bagaimana merasakan Tuhan meraja dalam semacam itu. Dia sangat dekat relasi dengan kita, sangat seperti itu. Nah, akhirnya mengubah kita dari transformasi sehingga kita bisa bersikap seperti anak-anak Allah, murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Lihatlah murid-muridnya, lihatlah orang-orang Katolik, lihatlah orang yang berkehendak baik, agama apapun juga sangat menyatakan Allah adalah kasih. Itu lebih di atas dari segala-galanya. Iya. Menurut saya sehingga dunia damai, dunia nggak seperti sekarang ini, banyak macam tuh ya, jadi perangan di sana sini dan sebagainya. Mereka begitu ya, artinya lupa ya bahwa hidup dunia ini ya kasih itulah yang menggerakkan. Gitu loh. Sisi jadi pada umat Allah juga jangan lupa Allah adalah kasih, itulah kasih Allah, itulah yang menggerakkan kita membina keluarga, menjadi pastor, menjadi bisnismen, menjadi politikus dan sebagainya. Biarlah itu yang menggerakkan kita, sehingga hasilnya juga bukan hanya sekedar ambisi atau berkuasa dan sebagainya, sungguh-sungguh kasih yang mau berkorban demi kesejahteraan bersama, demi kepentingan orang banyak dan sebagainya. Kita belajar juga kan di keluarga semacam itu ya. Justru dari keluarga ya Romo ya. Keluarga yang menurut saya juga di lingkungan, bukan karena saya berkuasa, saya menentukan, enggak, tapi kita lihat misalnya contohnya kalau di lingkungan kan sangat jelas tuh ada kegiatan apapun. Ingat gak kepada yang gak mampu itu? Pada yang lemah di antara kita saweran untuk mereka. Jadi kalau mau piknik, kita mau ziarah bareng, tapi ya ini ada yang mau, kita gotong royong gitu. Nah, gotong royong untuk bisa menyertakan. Kita
ungkapan kasih kita pada berwujud nyata kasih kita pada yang lemah di lingkungan kita saling tidak mau dia yang makan nggak makan kita nggak mau peduli kita nggak tahu. Menurut saya seperti itu. Jadi harus peka ya Romo ini. Iya, hati kita hati seperti hati Yesus lah yang selalu terdorong oleh belas kasih pada orang yang menderita, orang yang apa semacam itu. Menurut saya itu yang menggerakkan. Jadi kalau dia bilang Sisi kenapa mau jadi ini, mau jadi penyiar misalnya, bukan karena mau tampil, tapi karena kasih pada sesama itu. Saya ingin gitu kasih bareng waktu dan sebagainya. Demikian juga saya sebagai pastor, mengapa bisa bertahan sampai sekarang karena kasih Allah itu terutama yang nyata dalam setelah dia mengasihi saya, sehingga saya bisa mengasihi pelayanan saya dengan ini. Kalau nggak salah itu yang paling penting adalah ya telah mengalami kasih Allah dan kita bisa melakukan apapun dasarnya adalah kasih Allah itu terlebih yang telah dinyatakan kepada kita terlebih dahulu. Itu yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Kalau enggak ya oleh karena itu betapa pentingnya pengalaman dikasih Allah itu sehingga kita tahu paham kita tentang Allah yang macam mana. Allah adalah kasih. Gitu, bukannya Allah yang lain, Allah adalah penghukum, ini bengis atau Allah yang kasar, kejam. Tidak, Allah kita adalah Allah. Adalah kasih tadi dan itu belajar dari Yesus yang penuh hatinya yang penuh belas kasih dan sebagainya. Diajarin kita mengolah batin supaya punya hati yang semacam itu. Saya merasa itu penting untuk kita bersama dan kita bersyukur hari ini kita diingatkan kembali untuk berdevosi pada hati Yesus yang Maha Kudus supaya memiliki hati seperti hatinya itu yang penuh dengan kasih, itu penuh dengan belas kasih dan juga kerendahan hati untuk selalu mau belajar terus menerus dan juga menjadi rahmat berkat bagi sesama kita sebarkan itu. Luar biasa Romo, inspirasi yang kita peroleh dari kedua bacaan, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, yang mana semuanya juga mengingatkan kita kepada apa yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan tadi diingatkan Romo bahwa devosi-devosi itu juga penting menyertai hidup kita ya Romo ya. Jadi tidak hanya doa biasa. Bukan hanya sekedar litani ini kita doakan dengan tanpa rasa. Kalau diinternalisasi betapa dia akan masuk ke dalam diri kita. Itu suatu pujian pada Allah dan kita menjadi suatu internalisasi bagi kita. Kita sadar bahwa kita memuji Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan buatlah hatiku seperti hati kudus Yesus itu yang itu macam itu. Kita juga bisa berdoa pada Yesus dan sebagainya. Dan itu pasti akan hebat. Terjadi transformasi diri. Kalau belum berarti doa devosinya ada sesuatu yang something wrong with that. Mungkin gitu. Hatinya belum disertai sepenuhnya begitu ya Romo. Atau doa-doa tapi pikirannya kemana-mana atau punya problemnya. Gak usah lah konsentrasi ya setengah jam, 1 jam untuk ekaristi, bisa devosi pada ekaristi kudus itu kita juga begitu intens berdialog dengan Tuhan, merasakan kehadiran dia juga rasa dikasih dan akhirnya kita kuat terjadi transformasi diri dan kita bisa diutus untuk melakukan sesuatu yang menurut saya yang sungguh-sungguh menyatakan Allah adalah kasih itu sehingga orang lain ya benar Allah kita bukan Allah yang kejam, yang ini yang menghakimi dan sebagainya. Dia datang untuk menyelamatkan kita sungguh-sungguh seperti itu. Kita mengenal itu melalui Yesus Kristus. Oleh itu datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka aku memberikan rasa kelegaan padamu itu. Yesus ngomong gitu pada kita, ya kita datang aja. Itu ya. Kapanpun kan disambut oleh Tuhan baca Yesus. Buku, doa. Kadang-kadang doanya gimana ya, Romo saya nggak ngerti ya. Doa saja pada Yesus atau diam saja juga. Yesus juga tahu kok dia akan mengubah kita, memberikan kita suatu rahmat dan berkat, energi yang baru sehingga energi itu tidak pernah habis-habisnya untuk kita nyatakan. Artinya mengapa kita sampai sekarang bisa jadi ibu yang baik, masih menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pastor yang baik, menjadi apapun karena kasih Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita dan kita merasakan itu. Dan melalui doa devosional itu kita bisa sungguh-sungguh merasakan itu. Ya apapun bentuknya apapun silakan dan sungguh-sungguh nanti amalkan Pancasila itu pasti bisa terjadi dan kerajaan Allah yang marahim itu bisa terwujud di bumi Indonesia ini karena
kita mau diberikan kasih karunia yang besar itu, dan Amin. pasti dorongan Roh Kudus juga pasti menyertai kita. Amin Romo. Terima kasih banyak Romo Samuel. Apa yang telah kita peroleh, di mana kita diingatkan terkait juga dengan apa yang kita rayakan pada hari ini, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan jangan lupa untuk selalu juga dekat dengan melakukan devosi selain juga doa biasa. Dan perlu tadi bagaimana kita belajar apalagi untuk fokus ya Romo ya, supaya dengan hati kita bisa melakukan devosi-devosi untuk mempraktekkan ataupun menerapkan begitu ya Romo dalam kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum saya tutup Romo, ada pesan singkat Romo untuk para gembala baik dan murah hati. Kalau kita sudah mengalami kasih Allah yang begitu melimpah dalam hidup kita, hidup ini begitu indah, saudara-saudaraku. Jadi biarlah kasih Allah itu yang merasuk dalam di hidup kita dan diri kita, dan kita juga bisa terjadi transformasi diri, dan akhirnya kita berani keluar dari diri kita untuk orang lain, untuk sesama kita, dan sebagainya. Kita jadi hidupnya untuk sesama kita juga, nggak mungkin kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kasih itu membuat kita berani untuk melangkah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita melalui Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus, roh cinta kasih itu, sehingga kita berkobar-kobar untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab, sehingga semua orang sungguh-sungguh menjadi semakin manusiawi itu. Baik Romo, terima kasih Romo Samuel. Pemirsa Hidup TV, pendengar setia KAJ Radio Line dan juga Mandarin Station listener dimanapun Anda menyimak saat ini, akhir kata saya juga harus tutup perjumpaan kita ini. Kita akhiri Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Jumat 23 Juni 2017. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan melalui acara yang sama. Dan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Romo Diosesan Samuel Pangestu beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Dan saat ini mari kita sama-sama siapkan diri kita. Kita akan berdoa penutup, kemudian kita akan meminta berkat Tuhan melalui Romo Samuel. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau adalah kasih. Engkau telah memberikan karunia yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan Roh Kudus. Mereka adalah Allah-Allah yang penuh kasih kepada kami, yang selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Bapa, biarlah pengalaman dikasihi oleh-Mu itu sungguh-sungguh kami rasakan melalui doa devosional maupun melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui orang yang mengasihi kami. Bapa, biarlah kasih itu meraja dalam keluarga kami, dalam lingkungan gereja kami dan masyarakat kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan kedamaian, ketenangan-Mu, dan juga kami merasa bahagia karena Engkau hadir, kerajaan-Mu hadir di dunia ini. Bapa, berilah kami keterbukaan hati agar kami sungguh-sungguh mau menerima kasih-Mu yang besar itu, sehingga kami juga dapat membagikan itu kepada sesama kami dimanapun kami berada, baik dalam hidup berkeluarga maupun dalam pekerjaan dan juga dalam hidup menggereja dan masyarakat kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Buatlah kasih-Mu sempurna dalam hidup kami, melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah melimpah atas diri kita bersama seluruh keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Mari amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.